Shalom, kami bertiga akan menyampaikan tentang 3 agama dari 4.000 lebih agama yang ada di dunia. Dan kami tertarik membahas tentang agama Keltik, agama Yahudi, dan agama Kiriisme. Kami akan menjelaskan materi dan poin-poin yang kami ambil dari 3 agama tersebut ke dalam video berikutnya. Shalom, perkenalkan nama saya Ungki Yosan Nathan Deo Praing. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama Keltik. Agama Keltik tidak memiliki konsep Tuhan yang tunggal, seperti dalam agama monoteistik. Sebaliknya, ia menganut panteisme, di mana ada banyak dewa dan dewi yang mengawasi berbagai aspek kehidupan. Beberapa dewa utama dalam mitologi Keltik adalah Dagda, dikenal sebagai dewa besar. Dagda adalah dewa kesuburan, kemakmuran, dan kekuatan. Ia sering digambarkan dengan tongkat yang dapat memberikan kehidupan atau kematian. Brigid, dewi seni, puisi dan penyembuhan. Ia juga terhubung dengan api dan musim semi, serta dianggap sebagai pelindung wanita. Luke, dewa cahaya atau keterampilan. Ia sering divisualisasikan dengan keberanian dan kecerdasan. Isi ajaran agama Keltik mencakup beberapa aspek kunci. Yang pertama, spiritualitas alam. Keltik dipercaya bahwa alam memiliki kekuatan ilahi dan banyak elemen alam seperti pohon, sungai, dan gunung dianggap suci. Mereka menghormati segala sesuatu yang ada di alam dan berusaha hidup selaras dengan siklus alam. Yang kedua, ritual musiman. Agama Keltik sangat terkait dengan pertanian dan perubahan musim. Perayaan penting meliputi Samhain, menandai akhir musim panen dan awal musim dingin, serta dianggap sebagai waktu ketika batas antara dunia hidup dan mati menjadi tipis. Imlok merayakan kedatangan musim semi dan keharmonisan dengan Dewi Brigid. Beltane merayakan kesuburan dan cinta, sering ditandai dengan api unggun. Lukanasat merayakan panen sebagai penghormatan kepada Dewa Luk. Yang ketiga, kehidupan setelah mati. Keltik memiliki keyakinan kuat pada kehidupan setelah mati. Mereka percaya pada dunia lain yang dihuni oleh roh dan dewa. Konsep reinkarnasi juga umum, di mana jiwa dapat terlahir kembali. Yang keempat, mitos dan cerita. Mitos Keltik seringkali mengandung nilai-nilai moral dan pelajaran tentang keberanian, kebijaksanaan, dan cinta. Cerita tentang pahlawan dan dewa sering digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai masyarakat. Agama Keltik mulai terbentuk sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, seiring dengan perkembangan suku-suku Keltik di Eropa. Masyarakat ini menyebar di berbagai wilayah, termasuk Britania, Irlandia, dan berbagai bagian Eropa lainnya. Penganut agama Keltik terutama terdiri dari suku-suku Keltik yang dikenal di wilayah seperti Irlandia, di mana banyak tradisi mitologi dan praktik Keltik masih hidup hingga kini. Skotlandia, dengan warisan budaya Keltik yang kuat, terutama di pulau-pulau Hebrides. Wales, di mana bahasa dan mitologi Keltik tetap dipelajari dan dihormati. Britania, komunitas Katolik yang mempertahankan tradisi dan bahasa Keltik. Agama Keltik adalah sistem kepercayaan yang kaya dengan nilai-nilai spiritual dan budaya. Ia menekankan hubungan yang dalam antara manusia dan alam, serta pentingnya komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak praktik Keltik mengalami penurunan dengan masuknya Kristen, banyak elemen dari tradisi ini tetap hidup dalam budaya modern. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putari Winggiranja akan menyampaikan materi tentang agama Sikh. Mengenal agama Sikh atau Sikhisme. Agama Sikh merupakan salah satu agama monoteis yang berkembang di India. Agama ini memiliki ajaran yang unik, menitik beratkan pada kesetaraan, layanan masyarakat, dan meditasi spiritual. Tuhan dalam Sikhisme. Waheguru. Tuhan dalam agama Sikh disebut Waheguru, yang secara harfiah berarti Tuhan yang Maha Agung. Satu Tuhan. Sikhisme mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Tak terbentuk. Tuhan dalam Sikhisme tidak memiliki bentuk atau rupa tertentu. Sumber kebaikan.
Wahai Guru dianggap sebagai sumber kebaikan dan kasih sayang di dunia. Ajaran pokok agama Sikh. Yang pertama, kesetaraan. Ajaran Sikh menekankan kesetaraan semua manusia di hadapan Tuhan. Yang kedua, kebenaran. Sikhisme mengajarkan pentingnya kejujuran, integrasi, dan kebenaran dalam hidup. Yang ketiga, karya baik. Sikh didorong untuk melakukan kebaikan dan layanan kepada orang lain. Yang keempat adalah meditasi. Meditasi dan doa merupakan bagian penting dalam praktik spiritual Sikh. Perkembangan Sikh bermula di Punjab. Agama Sikh muncul di wilayah Punjab, India Utara pada abad ke-15 yang didirikan oleh Guru Nanak Dev yang mengajarkan persatuan dan kesetaraan. Berkembang pesat, Sikhisme berkembang pesat di India selama berabad-abad. Tokoh dunia yang diketahui menganut agama Sikh. Beberapa tokoh dunia terkenal yang memeluk agama Sikh meliputi Perdana Menteri India, yaitu Manmohan Singh, dan aktor Hollywood Dolph Lundgren. Singh telah berulang kali menyatakan keyakinannya pada ajaran Sikh dan peran pentingnya dalam kehidupan pribadinya. Lundgren, meskipun tidak terbuka tentang keyakinannya, dikabarkan telah memeluk Sikh setelah pertemuan spiritualnya di India. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi sahabat semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Emil Tania Kunjukang dari Prodi Sistem Informasi NIM 2624065. Di sini saya membuat video edukasi karena saya mendapat tugas agama, yaitu membahas tentang agama Yahudi. Nah, di dalam video edukasi kali ini kita akan belajar tentang siapa sih di dalam agama Yahudi itu yang mereka sembah, isi ajarannya itu seperti apa, agama ini ada sejak kapan dan di mana, dan siapa yang menganut agama ini. Semoga dengan adanya video kali ini dapat memberikan pengetahuan atau sedikit pemahaman tentang agama ini. Mari kita mulai dengan beberapa poin yang sudah saya ringkas ya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam agama Yahudi yang disembah itu adalah Yahweh, atau dalam bahasa Ibrani sering ditulis Yahweh. Yahweh adalah Tuhan yang absolut, transendental, dan monoteistik. Dalam agama Yahudi, Yahweh dianggap sebagai pencipta alam semesta dan sebagai entitas yang memiliki hubungan khusus dengan bangsa Israel. Nama Yahweh dianggap sangat suci dan sering digantikan dengan kata-kata seperti Adonai atau Tuhan atau Hashem di dalam percakapan mereka sehari-hari. Nah, di dalam agama Yahudi isi ajarannya seperti apa sih? Nah, sahabat-sahabat semua, di dalam ajaran agama Yahudi itu meliputi beberapa prinsip utama di dalam ajaran. Prinsip yang pertama yaitu ini tentang monoteisme, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Yang kedua itu ada Torah, kitab suci utama yang terdiri dari 5 kitab pertama dari Alkitab Ibrani atau Pentateuch, yaitu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, di dalam kitab Torah berisi hukuman dan ajaran yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Tuhan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai pada zaman dulu. Yang ketiga itu hukum dan perintah. Ajaran Yahudi melibatkan kepatuhan terhadap 613 mitzvot atau perintah yang terdapat dalam Torah. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, dari hukum ritual dan etika hingga kebiasaan sehari-hari. Nah, pada poin yang keempat itu ada etika dan moralitas. Nah, atau penekanan pada keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab sosial. Ada ajaran tentang pentingnya tindakan amal, sedekah, dan perbaikan diri atau tikkun olam di dalam bahasa Ibrani. Nah,
Yang berikut itu ada kontrak perjanjian. Keyakinan bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel, menjanjikan mereka tanah Kanaan sebagai warisan mereka, dan menugaskan mereka untuk mengikuti hukumnya dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kelahiran agama Yahudi tidak memiliki satu titik atau satu tempat. Nah, atau tempat kelahirannya yang jelas gitu ya. Tetapi tradisi dan ajarannya berakal dalam sejarah kuno. Penetapan kitab-kitab suci seperti Torah dan pengembangan awal ajaran Yahudi itu dapat ditelusuri kembali ke sekitar milenium kedua atau sebelum Masehi. Dengan Musa sering dianggap sebagai tokoh penting dalam penerimaan hukum Tuhan di sekitar abad ke-13 Masa silam. Ketika kita sudah mengetahui isi ajarannya seperti apa, ini kita akan mencari tahu siapa penganutnya. Nah, di dalam agama Yahudi, penganut agama Yahudi itu tersebar di berbagai belahan dunia. Dalam konteks sejarah, mereka berasal dari wilayah Timur Tengah, khususnya dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel dan Palestina. Saat ini komunitas Yahudi dapat ditemukan di banyak negara, termasuk Israel, itu negara Yahudi modern yang merupakan pusat utama bagi komunitas Yahudi global. Yang kedua itu ada di Amerika Serikat, di mana ini memiliki populasi Yahudi besar, terutama di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Miami. Yang berikut itu ada di negara Eropa. Komunitas Yahudi juga ada di negara-negara Eropa seperti di Perancis, di Inggris, di Jerman, dan di negara Rusia. Bukan hanya di situ saja sobat-sobat, tapi ada juga negara lain. Komunitas Yahudi juga terdapat di negara-negara seperti Argentina, di Kanada, Australia, dan ada juga di Afrika Selatan. Nah, di dalam agama Yahudi itu memiliki berbagai cabang termasuk ortodoks, konservatif, dan reformasi yang masing-masing memiliki interpretasi dan praktik yang berbeda dalam menjalankan ajaran mereka atau tata cara ibadah mereka. Nah, sobat-sobat semua, di dalam agama Yahudi itu tentunya memiliki sejarah yang menarik ya. Ketika kita membahas tentang beberapa poin tadi, ini sangat sedikit memberikan pemahaman begitu ya. Nah, semoga dengan adanya video edukasi klip pendek ini akan menambah sedikit pemahaman tentang isi ajaran agama Yahudi itu seperti apa, siapa yang menganutnya, dia lahir di mana, dan sejak kapan agama ini ada. Nah, terima kasih. Saya Emang Taniuk-Nyukan akan menutupi video ini. Terima kasih. Demikian penjelasan dari video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan tutur kata. Sekian dari kami bertiga. Terima kasih dan shalom.